Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Penjelasannya adalah 1. Surveyor akan melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. 3. Surveyor akan melakukan observasi. 4. Melakukan wawancara. Dan yang terakhir, simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal seperti SK, pedoman, panduan, dan SPO. Ada dokumentasi bukti pelaksanaan. Saat observasi yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara, sobat sehat bisa menjawab sesuai dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai dengan SPO yang sobat sehat susun sendiri. Sobat sehat, ini video saya yang ke-225 yang akan membahas pengelolaan linen, yang merupakan bahasan ke-6 dari kewaspadaan standar. Sebelum melihat video 225 ini, saya anjurkan sobat sehat melihat video tentang PPI di FKTP pada video 212 sampai dengan 224 dan video 132. Di video 225 ini kita akan membahas pengelolaan linen. Seperti telah dibahas pada video 216 tentang ruang lingkup PPI di FKTP, pengelolaan linen merupakan pembahasan ke-6 dari kewaspadaan standar yang merupakan lapis pertama dari kewaspadaan isolasi. Yuk kita bahas. Pengelolaan linen, apa sih maksudnya? Pengelolaan linen dimaksudkan agar pengelolaan linen yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, dan pencucian linen yang sesuai dengan prinsip dan standar PPI. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mencegah infeksi silang bagi pasien dan petugas, menjaga ketersediaan bahan linen dan mutu linen, mengelola sumber daya agar mampu menyediakan linen sesuai kebutuhan dan harapan pengguna layanan, dengan memperhatikan proses pembiayaan dan meningkatkan kepuasan pasien. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah pengelolaan linen yang baik akan mencegah potensi penularan penyakit pada pasien, petugas, pengguna linen lainnya, serta pencemaran lingkungan. Bagaimana prinsip pengelolaan linen? Prinsip pengelolaan linen meliputi 5 hal. Pertama, semua petugas yang terlibat dalam pengelolaan linen agar menerapkan PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi. 2. Perlakuan linen disesuaikan dengan kategori kebersihan linen yang terbagi sebagai berikut. Pertama, linen bersih adalah linen yang sudah dilakukan proses pencucian dan siap untuk pemakaian pelayanan non-steril. 2. Linen steril adalah linen yang sudah dilakukan sterilisasi. Ketiga, linen kotor adalah linen yang sudah dipakai oleh pasien, keluarga, atau petugas. Keempat, sedangkan linen infeksius adalah linen yang sudah terkontaminasi darah, cairan tubuh, sekresi, dan ekskresi. Prinsip yang ketiga dalam pengelolaan linen adalah linen dari ruang isolasi diperlakukan sebagai linen infeksius. Penggunaan kantong ganda atau double tidak diperlukan kecuali jika kantong utama rusak atau bocor. Keempat, pencucian linen bersih, steril, dan kotor dilakukan terpisah melalui pintu masuk yang berbeda atau satu arah. Jika memungkinkan, menggunakan mesin cuci yang berbeda atau waktu pencucian yang berbeda. Kelima, area pencucian linen kotor dan penempatan linen bersih
berada pada tempat dengan pintu yang berbeda yang dibuat dalam satu arah. Apa saja sarana prasarana yang diperlukan dalam pengelolaan linen? Ada 5 sarana prasarana yang diperlukan dalam pengelolaan linen, yaitu pertama, mesin cuci dan pengering atau dryer. Kedua, mesin setrika uap atau mesin flat ironer untuk penyetrikaan. 3, kantong untuk membungkus linen bersih dan linen kotor. Keempat, kursi dorong untuk pengangkutan. 5, tempat penyimpanan linen atau lemari tertutup. Lalu, bagaimana prosedur pengelolaan linen? Prosedur pengelolaan linen meliputi 10 hal. Pertama, pastikan petugas menggunakan APD, yaitu topi, apron, celemek, masker, sarung tangan rumah tangga, dan sepatu boot untuk melindungi kontaminasi dan paparan cairan atau percikan yang mengenai pakaian dan tubuh petugas. Kedua, jangan menarik atau meletakkan linen yang kotor di lantai. Kumpulkan linen kotor sedemikian rupa untuk mencegah kontaminasi lingkungan. 3, pastikan troli linen yang digunakan berbeda antara troli linen kotor, linen infeksius, atau linen bersih. Namun jika tidak memungkinkan, cuci atau disinfeksi troli tersebut sebelum digunakan untuk mengangkut linen bersih. 4, pencucian linen kotor dilakukan berbeda dengan linen infeksius, menggunakan mesin cuci yang berbeda. Jika tidak memungkinkan, maka pencucian dapat dilakukan pada mesin cuci yang sama dengan waktu pencucian yang berbeda. Cuci linen kotor terlebih dahulu, lalu linen infeksius. Selanjutnya, bersihkan mesin cuci. Persyaratan pencucian linen kotor dan linen infeksius adalah sebagai berikut. Pertama, tersedia air bersih mengalir. Dan jika tersedia air panas, lakukan pencucian dengan suhu 70 derajat Celcius dalam waktu 25 menit. Atau 95 derajat Celcius dalam waktu 10 menit dengan menggunakan deterjen. 2, jika tidak tersedia air panas, maka pencucian linen infeksius dapat menggunakan deterjen dengan menambahkan cairan disinfektan atau bleaching atau pemutih dengan pengenceran 1 dibanding 99 cc air. Namun perlu diperhatikan waktu perendaman tidak lebih dari 10-15 menit karena dapat merusak struktur kain linen. Ketiga, bersih pada lemari tertutup dalam proses pengeringan dilakukan dengan mesin cuci atau dry cleaning. Jika dilakukan proses pengeringan manual, maka saat menjemur cucian harus di tempat yang beratap atau tertutup untuk menghindari kontaminasi debu atau kotoran. Selanjutnya, prosedur yang kelima adalah pelipatan hasil cucian. Jika dilakukan secara manual, maka pelipatan di meja khusus dan jangan melakukan di lantai atau permukaan yang dapat mengkontaminasi linen kotor. Keenam, penyimpanan linen bersih atau linen steril harus disimpan di lemari kering, bersih. Lemari penyimpanan tidak boleh bercampur dengan peralatan atau benda lainnya. Prosedur yang ketujuh, tempatkan linen bersih pada lemari tertutup dan tidak bercampur dengan peralatan atau benda lainnya. Prosedur ke-8, penyimpanan linen steril harus memenuhi ketentuan. Idealnya ditempatkan di ruangan khusus dengan suhu 22-24 derajat Celcius dan kelembapan 40-60%. Lantai terbuat dari bahan yang rata dan tidak bersudur atau menggunakan vinil. Prosedur ke-9 adalah pengangkutan linen bersih dan kotor tidak boleh dilakukan bersamaan. Sobat sehat, kita lihat gambar 28 alur pengelolaan linen. Prosedur yang ke-10, alur denah ruangan penerimaan linen kotor dan linen bersih berbeda dengan prinsip pintu penerimaan dan pintu pengeluaran satu arah. Kita lihat gambar 29 denah ruangan pengelolaan linen. Selanjutnya juga kita lihat di video
gambar linen yang siap pakai contohnya. Kemudian juga ada contoh berikutnya di video, gambar pengangkutan linen terkontaminasi. Demikianlah Sobat Sehat, di video 225 ini kita telah membahas pengelolaan linen sebagai bagian keenam dari kewaspadaan standar PPI di FKTP, baik puskesmas maupun klinik. Sobat Sehat bisa membaca lebih rinci pada Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 tentang PPI di Pasienkes dan Pedoman Teknis PPI di FKTP Kemenkes RI tahun 2020. Kita akan bertemu di video 226 untuk membahas tentang penyuntikan yang aman. Hal ketujuh dari kewaspadaan standar PPI di FKTP. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.